Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku akan bikin nggak review sih, ini tuh kayak first impression produk collab yang paling unik menurut aku. Ini tuh dari produk Dirmi Beauty yang collab sama KFC. Kemarin siapa yang udah nyobain sheet mask dan udah nyobain sunscreennya? Nah sekarang tuh mereka baru aja ngeluarin cushion, terus mereka juga ada eyeliner dan juga kalau nggak salah ada eyebrow pencil deh. Dan yang hari ini aku punya itu cuman si cushionnya aja. Nah di video hari ini aku akan bikin first impression sekaligus nanti aku akan bikin wear testnya dan aku akan tunjukin sama kalian apakah produk ini worth to buy, apakah produk ini oke, apakah produk ini bagus. Kalau misalnya penasaran, tonton videonya dari awal sampai selesai. Sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Oke, yang mau kita bahas itu adalah collabnya KFC sama Dirmi Beauty. Kemarin aku sempat sedikit kayak, hah gitu ya. Di saat aku menerima sunscreen dan juga sheet mask yang ternyata nggak ada bau KFC-nya, nggak ada rasa KFC-nya. Dan aku tersadar, oh collabnya tuh cuman packagingnya doang. Setelah mereka mengeluarkan cushionnya, aku udah nggak terlalu kaget lagi dan udah tahu ya kemungkinan packagingnya aja yang collab. Kalau dalamnya dan sisanya sih tidak ada lagi yang berhubungan sama KFC-nya ya. Nah, produk ini tuh katanya primer plus foundation breathable cushion. Ada SPF-nya 46 PA+++, terus ada UVA dan UVB protection. Ini juga limited edition. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli dari sekarang. Dan ini juga dermatology tested. Kalau misalnya kalian beli produk ini packagingnya emang collectible banget. Kapan lagi gitu ya ada cushion yang packagingnya gambar ayam goreng. Gemes sih, lucu sebenarnya. Nah terus dia juga, aku bacain dulu klaim-klaimnya. Ini tuh primer plus cushion formula, oil absorbing formula, dan advanced SPF 46 PA+++. Nah kalau misalnya nanti kalian penasaran gimana dipakainya, tenang, nanti aku akan ngeliatin bare face dari awal saat aku menggunakan produk ini. Klaim yang menarik di sini, produk ini tuh bisa digunakan oleh ibu hamil dan juga menyusui tanpa ragu katanya. Tapi kalau misalnya punya spesifik keadaan yang tertentu, bisa konsultasi sama dokter. Dan aku applause banget untuk caption ini karena banyak orang yang biasanya kalau menyebutkan produknya tuh aman-aman tapi nggak menyebutkan kalau misalnya ada keadaan tertentu harus konsultasi dokter gitu ya. Dan ini menurut aku oke banget. Ini ada cara penggunaannya juga. Terus katanya ini tuh revolutionary hybrid of makeup primer, BB cushion, and broad spectrum SPF 46 PA+++ to smoothen skin surface, mask visible imperfection, and improve the appearance of uneven skin tone while protecting the skin from the damaging effect of UVA dan UVB. Ini tuh kayak paket lengkap gitu ya, merupakan primer, foundation yang berbentuk cushion, dan SPF-nya sudah tinggi. Jadi kayak sunscreen yang ada warnanya, tapi tebelnya itu sama kayak foundation, dan ini tuh bisa ada efek blurringnya tanpa menggunakan primer. Gila nggak tuh? Dahsyat banget, kayak berbagai macam produk dikumpulkan di produk ini. Nah ternyata yang unik di dalamnya tuh masih ada product knowledge-nya. Kita harus sobek dusnya. Tadi ini si dusnya hampir saja nggak akan aku buka. Oke, kita buka. Oh, oke, dan semua tulisan-tulisan yang tadi aku sebut tuh ada di sini. Ini tuh kan ada efek blurnya, terus ada bisa menyerap minyak. Terus katanya dia tuh nggak akan menyebabkan lines atau dots atau bintik-bintik di daerah T-zone. Terus membuat kulit tetap terhidrasi dan melawan kulit kering gitu ya. Oke banget sih untuk klaimnya. Yang aku suka dia SPF-nya tinggi, jadi kalau misalnya mau pakai ini tuh nggak perlu pakai sunscreen bisa. Jadi cukup nyaman dipakai ringan gitu ya, nggak perlu ditumpuk-tumpuk. Tapi tadi sebelum pakai ini aku udah pakai sunscreen sih sebenarnya. Kayak pakai sunscreen itu merupakan kebiasaan dan kewajiban. Nah untuk packagingnya sendiri, kalau misalnya kalian beli produk ini tuh dapat dusnya kayak gini. Ini sudah aku rusak tadi karena aku penasaran dengan tulisan di dalamnya. Terus untuk packaging luarnya tuh kayak gini, dan jujur
Si packagingnya itu lucu sih, tapi aku nggak terlalu suka warnanya, dan kalau misalnya dipegang tuh tidak terlihat kayak cushion yang elegance atau mahal gitu. Dia lucu karena ada logo KFC-nya aja. Dan aku suka untuk si puffnya, dia tuh bentuknya teardrops gini, jadi memudahkan untuk menggapai daerah under eye ataupun daerah-daerah yang sulit digapai. Sekarang cushion tuh udah mulai banyak ya yang ngeluarin aplikator-aplikator kayak gini, jadi bener-bener memudahkan saat kita mau menggunakan produknya. Ini kerasa banget sih perbedaannya. Nah, untuk tekstur si cushionnya sendiri, menurut aku teksturnya tuh tergolong cushion yang hasilnya tuh agak-agak matte gitu ya, bukan cushion yang sangat cair. Jadi aku suka sih, karena kalau kadang cushion yang sangat cair itu susah untuk dapat coverage yang full. Nah, kalau kalian penasaran, ini aku tunjukin dulu saat aku pakai produknya. Oke, tadi kalian udah lihat penjelasan panjang lebar mengenai produk ini, dan sekarang kita akan mencoba produknya. Seperti yang aku bilang, ini tuh produk first impression, jadi aku sebelumnya belum pernah pakai, dan jujur ini tuh baru di unboxing doang kemarin karena aku pengen tahu, dan warnanya seperti yang aku bilang ini kegelapan, tapi nanti bisa kita akalin lah ya, yang penting kita lihat kualitasnya kayak gimana. Nah, ini aku akan buka first impression. Tantaram. Oke, kembali lagi aku bahas ya, walaupun dia collabnya bersama KFC, hubungan cushion ini dan KFC hanya sejauh hubungan packaging aja. Jadi kalau kalian berharap wanginya akan wangi KFC, enggak. Kalau kalian berharap rasanya akan rasa KFC, enggak. Ini cuman packagingnya aja, gambarnya ada banyak ayam-ayam KFC dan lucu sih. Cuman kemarin waktu pertama kali aku beli collabnya mereka KFC, aku pikir aku akan pakai sheet mask yang wanginya KFC dan bikin lapar. Oke, kita akan langsung, tapi aku mau tes dulu ya ini warnanya. Ah, sedih sih. Aku tuh suka galau gitu loh kalau milih shades. Kalau aku milih shades di atas yang warnanya paling gelap, nanti ujungnya terlalu putih. Tapi kalau aku milih shades yang tergelap, ujungnya kayak gini, malah terlalu gelap. Oke. Oh, untuk coveragenya oke sih, tuh. Cuma ini kegelapan banget ya aku. Tuh. Dan ini tuh si produknya cair gitu ya, dan ini coveragenya bagus banget. Oke. Oke, ini tema hari ini agak-agak tanning ya, nggak apa-apa lah. Kalau misalnya kalian selalu menjadikan kulit aku sebagai patokan, aku pakai shades yang N04 dan ternyata warnanya terlalu gelap. Jangan ulangi kesalahan yang sama denganku. Ini untuk coveragenya oke banget ya. Tadi ada bekas jerawat di sini, tertutup dengan maksimal. Terus dia tuh nggak perlu tekan lama-lama atau tekannya terlalu bertenaga, karena memang si produknya gampang banget ternyata nempel ke aplikatornya. Terus untuk aplikatornya juga ini bentuknya teardrop gini, jadi memudahkan area-area yang agak sulit dijangkau. Ini cushionnya sudah jelas terlalu orange di muka aku. Hah, sedih banget. Padahal ini teksturnya enak banget loh asli. Makanya kalau kalian tuh ya brand-brand kalau bikin shades itu jangan karena pengen kelihatan bisa dipakai sama matang, terus suka kayak diliatin gelap banget. Jadi begitu ada brand yang memperlihatkan shades yang sesungguhnya, aku tuh jadi kayak punya trust issue gitu loh. Jadi pengennya udahlah yang gelap aja, karena biasanya juga brand-brand suka bikin warna terang tapi kayak digelap-gelapin. Nah kayak gitu. Ya ini nggak apa sih. Gila, tapi ini hasilnya buat kulit aku kelihatan halus banget. Aduh maaf ya, ini warnanya jadi tan gini. Kita fokus ke formulanya, oke? Nah, jadi ini hasilnya. Untuk coveragenya dia menurut aku full sih, karena si bekas jerawat yang hitam di sini tuh tadi langsung ketutupan. Terus dia cepet banget ngesetnya, jadi bukan tipe-tipe cushion yang basah lama gitu. Jadi ini cukup enak dipakai. Hasilnya itu menurut aku ini cukup matte karena bukan cushion yang ada glowy-glowy-nya gitu. Ini bagus sih hasilnya, bener-bener kelihatan natural, dan di kulit wajah aku tuh dia kayak beneran nempel
nempel banget gitu loh. Pada saat diaplikasikan sama sekali nggak kerasa berat, berminyak, ataupun nggak nyaman ya, karena dengan MB Primer Foundation Breathable Cushion dengan SPF 46, berarti ini tuh hitungannya kayak cushion foundation gitu. Ini sangat nyaman digunakan. Kalau misalnya kalian punya kulit kering, kalian akan suka sih sama produk ini karena dia tuh ringan tapi nggak bikin kulit jadi ketarik. Tapi kalau misalnya kalian punya kulit berminyak, kalian tonton dulu videonya sampai selesai karena nanti aku akan kasih wear testnya, baru aku akan bilang apakah produk ini oke untuk berminyak atau enggak. Tapi sampai tahap ini aku suka sama hasilnya. Abaikan saja untuk masalah warna. Di bagian bawah mata aja dia tuh bisa mengcover dengan bagus tanpa kelihatan nge-crack atau tanpa si produknya tuh kelihatan kayak menggumpal gitu. Terus yang aku suka juga, neken-nekennya tuh nggak perlu usaha, jadi cuman kayak pelan-pelan doang, tapi si produknya udah nempel di wajah. Tuh, dan coveragenya oke banget nih. Kayaknya di sini kan ada bekas jerawat. Langsung tutup. Wow. Oke, ini aku akan pakai dulu di seluruh wajah aku. Ini kabar gembira sih buat kalian yang biasanya punya kulit sawo matang, kulit gelap, terus pengen pakai cushion yang warnanya gelap, kalian bisa menjadikan cushion ini salah satu pilihan. Tuh hasilnya tuh sebenarnya flawless banget. Tapi ini bukan cushion yang langsung ngeset dead matte gitu ya. Nih nanti aku mau tunjukin. Oke. Tuh ini proses penggunaan produknya aja tuh sebentar banget dan I really look so orange. Keren banget nih muka aku. Katanya ini tuh mask visible imperfection. Yang penting sekarang tuh transfer atau enggak, dan aku udah pakai tisu ini, kita akan tes. Kalau transfer sih masih transfer ya, tuh. Dan si transfernya itu kayak agak-agak matte gitu sih hasilnya, tapi enggak parah banget. Dan wow, ternyata kalau misalnya udah diaplikasiin, belum bener-bener ngeset, terus kita tekan pakai tisu, hasilnya tuh malah jadi makin bagus gitu loh, makin nempel di kulit. Wow, aku tidak menyangka, padahal aku pengen ngetes. Kalau masih transfer sih masih, ini kalian bisa lihat. Nanti aku cek setelah pakai bedak apakah masih transfer atau enggak. Ini kalau misalnya kalian merasa berminyak, terus kalian nggak pengen pakai cushion yang hasilnya kayak ada minyaknya, bisa ditap-tap pakai tisu gini sih menurut aku. Tuh, tapi harus ditekan ya, jangan digesek. Dan hasilnya kayak gini. Ini bagus sih menurut aku. Kalau misalnya kalian menganggap, aduh coveragenya udah ditap pakai tisu kurang, tambahin lagi, tidak usah khawatir. Tuh. Oke. Sampai tahap ini aku suka sama produknya. Dia benar-benar coveragenya oke banget, ringan dipakai, tidak membuat kulit wajah aku kelihatan kayak pakai make up tebal-tebal. Kita akan tes dulu, baru nanti aku bisa menentukan ya, akan masuk ke dalam salah satu list cushion yang akan aku beli terus atau enggak. Tapi sampai tahap ini sih, aku suka sama si produknya. Ini aku akan tunjukin lebih detail, terus aku akan rapihin make upnya, dan aku akan kasih tahu sama kalian gimana nanti setelah di set pakai bedak. Dan yang pasti aku akan memastikan aku nggak kelihatan orange kayak gini lagi ya. Oke, nah ini sudah selesai aku dandanin, dan ternyata di luar si warnanya yang aku salah beli, ini totally sih salah beli, kayaknya aku harus beli warna lain. Hasilnya bagus banget. Jadi setelahnya itu aku setting pakai bedak dan aku setting pakai compact powder, bener-bener bisa kawin dan kayak nempel banget. Finishnya itu tuh hasilnya kayak gini. Jadi si cushionnya tuh bener-bener bisa nge-grip powder dan compact powder yang aku pakai berikutnya. Dan setelahnya aku pakai blush
on aku pakai eyeshadow, hasilnya bagus banget dan aku nyesel kenapa salah beli warna. Tapi ini gampang sih, bisa kayak diakalin. Kalian lihat kan muka aku tidak se-orange tadi lagi, ini udah much better banget dibanding tadi muka aku semuka-muka orange banget. Nah, menurut kalian aku perlu nggak bikin cara untuk ngakalin gimana sih kalau misalnya aku punya foundation atau cushion yang terlalu terang atau terlalu gelap? Kalau misalnya perlu, kalian tulis di kolom komentar gimana, perlu aku bikin videonya atau enggak. Oke, sekarang aku mau ngasih lihat wear testnya sama kalian. Tuh, jadi kalau misalnya klaim dia tentang nahan minyak itu menurut aku nggak terlalu nahan, karena setelah dipakai beberapa jam hidung aku langsung mengkilap banget. Cuman padahal ini tuh aku seharian diam di rumah kena AC sih, tapi emang rada panas dan aku tuh nggak keluar tapi dia tetap berminyak. Untuk stay-nya sih oke ya, dia nggak luntur, tapi untuk coveragenya udah mulai luntur nih. Yang di sini sudah kelihatan lagi, yang di sini juga. Tuh yang di sini. Jadi dia tuh jadi kelihatan berminyak dan untuk coveragenya nggak terlalu full. Kalau untuk oxidize sih menurut aku ini nggak terlalu oxidize karena masih oke, nggak kelihatan jadi kusam banget. Mengingat aku juga sebelumnya pakai warnanya terlalu orange. Tapi so far kendalanya cuma soal minyak doang sih sama coverage. Overall sisanya sih oke-oke aja. Jadi kayaknya ini tuh jam berapa, Pip? 5-6an. Jam 6. Tadi aku pakai ini tuh jam 10, jam 11 dan sekarang udah jam 6. Enggak deng. Tadi aku pakainya jam 11. Jadi aku pakainya sekitar 5 jam dan beginilah hasilnya. Tapi kayaknya kalau cuma dipakai 3 jaman dia masih oke sih. Oke, nah paling segitu dulu videonya. Gimana setelah kalian nonton videonya dari awal sampai selesai dan setelah kalian melihat wear testnya, apakah kalian memasukkan produk ini ke add to cart kalian atau enggak? Atau malah kalian udah punya sama produknya? Kalau udah punya, boleh dong tulis di kolom komentar gimana pengalaman kalian saat menggunakan produk ini. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!